Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai bagaimana bentuk penyusunan RAPBN ke APBN. Nah, sebelum itu teman-teman, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Nur Insani Salsabila S. Yang kedua ada Nur Fitriani, dan yang ketiga ada Muhammad Rafli Majid. Nah, kita masuk ke dalam materi. Jadi, APBN dan RAPBN itu berbeda, di mana RAPBN ini merupakan singkatan dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Begitupun juga dengan APBN ini merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, bagaimana bentuk RAPBN ini berubah menjadi APBN? Jadi sebelumnya pemerintah akan memasukkan atau mengajukan RAPBN kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian DPR ini melakukan atau melaksanakan sidang komisi. Nah, di dalam sidang komisi tersebut apabila RAPBN ini diterima, maka akan ada hasilnya menjadi APBN, kemudian diserahkan kembali kepada pemerintah untuk menggunakan dan melaksanakan beberapa rencana yang telah disepakati sebelumnya. Nah, pertanyaan sebelumnya, jadi bagaimana apabila RAPBN itu tidak disetujui? Jadi, pemerintah akan menggunakan APBN dari tahun sebelumnya. Kemudian, ia akan melaporkan sebagai pertanggungjawaban itu 6 bulan sebelum keluarnya anggaran baru selanjutnya. Jadi, begitulah bentuk penyusunan dari RAPBN, kemudian akan berubah menjadi APBN untuk digunakan oleh pemerintah selanjutnya. Nah, di dalam APBN ini ada 5 komponennya. Yang pertama ada pendapatan negara dan hibah. Yang kedua ada belanja negara. Yang ketiga ada keseimbangan primer. Yang keempat ada surplus atau defisit anggaran. Dan yang kelima ada pembiayaan. Nah, jadi itulah segambaran secara garis besar APBN yang terdiri dari 5 komponen utama tadi. Dan selanjutnya untuk mengetahui materi ini lebih lanjut akan dijelaskan oleh beberapa teman kelompok saya lagi. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman kelompok saya pada materi sebelumnya, dan saya akan membacakan materi tentang fungsi anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita sebut dengan APBN. Sebagai rancangan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki beberapa fungsi, yakni diantaranya 1. Fungsi alokasi, 2. Fungsi distribusi, 3. Fungsi stabilisasi, 4. Fungsi otorisasi, 5. Fungsi perencanaan, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Pada fungsi alokasi sendiri, mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan agar untuk mengurangi dan pemborosan pada sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap perekonomian. Misalnya, menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan suatu proyek. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan adanya fungsi ini, diharapkan membuat pemerintah mampu memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Sebagai contoh, pada fungsi distribusi APBN, yaitu memberikan subsidi BBM
bahan pokok non listrik, atau memberi bantuan dana pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Misalnya, pada saat terjadi inflasi, harga barang dan jasa cenderung naik, maka pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan harga-harga dapat kembali turun. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan adanya fungsi ini, membuat pembelanjaan dan pendapatan negara nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Fungsi perencanaan. Demikian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah dibawakan oleh teman kelompok saya sebelumnya, yaitu cara penyusunan APBN dan asas penyusunan APBN. Yang pertama, cara penyusunan APBN. Dalam menyusun anggaran, penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara dihadapkan dengan berbagai ketidakpastian. Setidaknya terdapat 6 sumber ketidakpastian yang sangat berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN. Yang pertama, harga minyak bumi di pasar internasional, dan yang kedua, kuota produksi minyak mentah yang masih ditentukan oleh OPEC, dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, inflasi dan suku bunga, dan yang kelima, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Dan yang kedua, asas penyusunan APBN. Penyusunan program pembangunan tahunan dituangkan dalam APBN dengan berasaskan 1. Kemandirian, artinya sumber penerimaan dalam negeri semakin ditingkatkan, dan 2. Penghematan dan peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Sekian dari materi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.